Hamba-hamba Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza jaa'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang mempertemukan dua hari ulang tahun dalam bulan yang sama, beda beberapa hari. Hari ulang tahun nasional dan hari ulang tahun internasional. Hari ulang tahun nasional berkaitan dengan kemerdekaan Republik Indonesia, dan hari ulang tahun internasional adalah kemerdekaan umat Islam. Sama-sama hari ulang tahun. Hanya yang lebih populer hari ulang tahun dihubungkan dengan kemerdekaan Republik Indonesia. Sementara hari ulang tahun internasional tidak diangkat namanya. Sebelum memasuki hari ulang tahun nasional, kita kaji dulu hari ulang tahun internasional. Hadis riwayat Muslim an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, fawajada al-yahuda siyaman. Beliau menemukan orang-orang Yahudi sedang melaksanakan ibadah saum, yaitu Yaum Ashura, pada hari ke-10 bulan Muharram. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda kepada orang-orang Yahudi, "Ma hadzal yaumul ladzi tasumuna?" Emang hari apa hari ini kok sampai kalian melaksanakan ibadah saum? Apa yang membuat kalian melaksanakan ibadah saum pada hari ini? Orang-orang Yahudi menjawab, "Hadza yaumun azim." Ini hari yang sangat agung, sangat mulia. Anjallahu fihi Musa wa qaumah. Hari ini Allah menyelamatkan Musa dan kaumnya. Wa gharraqa fir'auna wa qaumah, dan Allah menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Fasamahu Musa syukra, maka Nabi Musa setiap tiba 10 Muharram suka melaksanakan ibadah saum sebagai bukti syukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jelas kalimatnya yaum, ya. Mahadzal yaum, yaum Ashura. Fanahnu nasumuh, kata orang Yahudi, maka kami mengikuti jejak langkah Nabi Musa, biasa melaksanakan ibadah saum setiap tiba 10 Muharram. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul bersabda, "Fanahnu ahaqqu wa awla bi Musa minkum." Kami lebih berhak, kami lebih tepat untuk melanjutkan kebiasaan Nabi Musa ibadah saum pada 10 Muharram. Fasamahu Rasulullah, maka Rasulullah pun melaksanakan saum. Wa amara bisiyamihi, dan beliau menyuruh umatnya, sahabatnya untuk melaksanakan ibadah saum. Hanya tidak biasa disebut hari ulang tahunnya. Padahal jelas-jelas hari ulang tahun itu. Hari ulang tahun kemenangan Musa terhadap Fir'aun. Jelas itu. Cuma karena istilah hari ulang tahun di kita dikenal datang dari luar, sehingga suka disebut istilah hari ulang tahun budaya orang luar gitu. Padahal yang pertama-tama mengadakan hari ulang tahun ternyata menurut hadis riwayat Muslim adalah Nabi Musa. Hari ulang tahun kemenangan Musa terhadap Fir'aun, kemenangan umat Nabi Musa terhadap kaum Fir'aun. Dan praktek hari ulang tahunnya dengan ibadah saum, bukan dengan pesta pora, bukan dengan joget-joget, bukan dengan nyanyi, tapi dengan ibadah saum. Sangat tepat bagi kita kalau hari ini meningkatkan kualitas ibadah. Tidak dengan saum, karena sekarang hari Rabu, ya. Kalau besok hari
Ibadah saum juga hari Kamis, bukan karena 17 Agustusnya, tapi karena Kamisnya. Berarti kalau begitu maka istilah hari ulang tahun yang paling pasti isinya, bukan namanya. Kalau namanya tergantung mau dipakai ataupun tidak. Bertemulah saat ini hari ulang tahun kemerdekaan umat Islam pada bulan Muharram dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada bulan Agustus. Untuk hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tidak pernah ada yang mempertentangkan. Aman-aman saja, dijalani saja oleh semua pihak. Para aktivis masjid, aktivis kampus, aktivis pasar, aktivis politik, semuanya setuju mengatakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Namun untuk 10 Muharram, kalau kita mengatakan ini hari ulang tahun kemerdekaan umat Islam terhadap umat musyrikin, bisa-bisa jadi rame. Karena kita sering terpancing dengan nama, kurang perhatian kepada isi. Padahal kalau sekiranya hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dengan hura-hura, sementara hari ulang tahun kemenangan Nabi Musa dengan ibadah saum, jelas yang lebih bermakna yang ibadah saum kan. Oleh karena itu maka sangat tepat kalau kita menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia belajar kepada Nabi Musa, yaitu dengan syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Praktik bersyukurnya bagaimana? Insya Allah termasuk kajian pagi hari ini. Ini salah satu langkah syukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau dihubungkan dengan 17 Agustus ataupun tidak, kita sudah biasa kok setiap hari Sabtu. Hari ulang tahun kemerdekaan umat Islam mengalahkan umat-umat yang membenci Islam. Hari ulang tahun kemerdekaan umat tauhid menghancurkan umat musyrikin. Para penyembah Fir'aun jelas musyrikun, dan Fir'aunnya sendiri adalah merupakan tokoh musyrikun. Bahkan dia mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Rabb kalian yang paling tinggi. Jadi harus bagaimana kita sekarang menyikapi hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini. Di samping kita belajar kepada Nabi Musa yang ditindaklanjuti oleh Nabi Muhammad dan diikuti oleh umatnya, dan juga kita lihat bagaimana kemenangan umat Nabi Muhammad SAW dengan mengkaji surat An-Nasr. Sebelumnya kita perhatikan terkait dengan masalah tahun, ada tahun Hijriyah, ada tahun Masehi. Saat ini bertemu hari ulang tahun kemerdekaan umat Islam dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Hari ulang tahun umat Islam tentu di seluruh dunia yang dirayakan atau yang diisi atau yang disyukuri oleh umat Islam saja, termasuk umat Islam di Indonesia. Hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia adalah disambut oleh masyarakat Indonesia termasuk non-muslim. Buat kita antara kalender Hijriah dengan kalender Masehi sama-sama dari Allah Subhanahu wa taala. Kalender Masehi berlandaskan perjalanan matahari, kalender Hijriah berlandaskan perjalanan bulan. Bulan dalam arti benda, bukan bulan dalam arti waktu ya. Ini kita kadang-kadang suka keliru nih. Bulan apa? Bulan yang di langit, gak nyambung itu. Bulan Muharram, bulan yang di langit sambungannya dengan matahari. Al-Quran menyebutkan inna syamsa wal qamar wa syamsi wa duha wal qamar idza talaha wa syamsu tajri li mustaqarrin laha wal qamar qaddarna. Matahari, bulan, matahari, bulan. Di dalam surat At-Taubah ayat 36 ditegaskan tentang perjalanan bulan dan matahari sekaligus. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah
Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Sesungguhnya jumlah bulan, artinya jumlah bulan waktu, tidak ada jumlah untuk bulan yang di langitnya, cuma satu. Jumlah bulan, berapa bulan dalam satu tahun? Indallah, di hadapan Allah, isna asyara syahra, 12 bulan. Sama dong. Mau bulan berlandaskan perjalanan matahari, atau bulan perjalanan bulan, atau tahun perjalanan matahari, tahun perjalanan bulan, sama 12 bulan. Hanya di dalam ayat ini lebih menekankan tentang adanya tahun Hijriah. Kenapa? Karena ada kalimat minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang dinyatakan bulan yang istimewa, dan sekarang masih Muharram kan ya? Yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Sepakat masyarakat Arab sebelum Al-Quran turun untuk menyepakati menyetujui bahwa dalam 4 bulan ini harus betul-betul tenang. Berarti masyarakat Arab sebelum Al-Quran turun sangat menghormati 4 bulan ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Rajab. Tentu semuanya itu atas izin Allah dan kuasa Allah. Sebelum Al-Quran turun, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan tenang. Allah menetapkan itu adalah bulan haji, sehingga masyarakat datang dari berbagai penjuru dunia ke sana dalam keadaan tenang. Dan untuk saat sekarang, sejak turun Al-Quran yang berbunyi innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hadza, orang-orang musyrik najas, jangan dibiarkan masuk mendekati Masjidil Haram. Maka sejak itu tentunya Mekah dan Madinah aman terus, karena tidak kemasukan orang musyrikin. Untuk Madinah sebetulnya tidak dilarang oleh Al-Quran, tapi dilarang oleh kebijakan kerajaan Saudi. Boleh non muslim masuk Madinah, tidak ada larangan dari Al-Quran, tidak ada larangan dari Rasul. Namun demi kenyamanan orang-orang yang berziarah ke Masjid Nabawi, maka pemerintah Saudi melarang non-muslim masuk sana. Untuk Mekah, larangan tersebut berlandaskan Al-Quran. Fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadza. Inna iddatasy syuhuri, sesungguhnya jumlah bulan-bulan menurut di hadapan Allah, Isna asyara syahra, ada 12 bulan, fi kitabillah, itu sudah ditetapkan dalam kitabullah sejak zaman dahulu. Sejak kapan? Yauma khalaqas samawati wal ard, sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi kalau begitu, ketetapan adanya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab dinyatakan sebagai bulan haram sejak diciptakan langit dan bumi. Oh, kalau begitu Muharram sudah ada sebelum ada Januari dan ada Agustusnya. Bulan Muharram sudah lebih dulu, sejak zaman diciptakan langit dan bumi. Hanya nama Muharramnya tidak dipopulerkan. Tapi ada 4 bulan yang sudah Allah khususkan untuk diistimewakan. Dan itu diterapkan dalam kehidupan masyarakat Arab sebelum Al-Quran turun. Allah yang mengatur segala-galanya. Pembangunan masjid ini sudah disiapkan. Ini bahan untuk toilet, ini bahan untuk mihrab, ini bahan untuk ini. Belum dipasang. Yang dipasang mana yang lebih duluan? Ya tergantung keperluan. Demikianlah Al-Quran. Sudah disiapkan, ada Muharram, ada Dzulqa'dah, ada Dzulhijjah.
ada Rajab, tapi dipasangnya belakangan. Dan istilah Muharram sudah dipakai sejak zaman Nabi Musa alaihissalam. Berarti mendahului bulan Agustus Muharram ini. Karena sejak zaman Nabi Musa. Kalau Agustus dikenal sejak kapan itu? Saya nggak tahu itu. Apakah sejak ditetapkan ada kalender Masehi atau sejak sebelumnya? Ada yang ceritakan Januari Februari itu katanya nama dewa-dewa ya. Digunakan untuk menjadi nama bulan-bulan dalam kalender Masehi. Buat kita ahli masjid tidak mengenal nama dewa. Yang kita kenal Januari bulan 1 dari kalender Masehi. Februari bulan 2 dari kalender Masehi. Sudah, nggak perlu buat kita memperbincangkan, nggak boleh itu nama-nama dewa, itu tahun kalender orang kafir itu. Buat kita mah enggak. Januari sampai sekarang bulan Agustus bukan untuk orang kafir, sebab kita sebagai umat Islam pengguna kalender Masehi terbanyak dan paling sering. Secara frekuensinya paling sering, minimal dalam sehari semalam 5 kali kita menggunakan kalender Masehi. Kenapa? Ini jadwal waktu sholat mana nih? Ini kan sampai di sini ya. Jadwal waktu sholat kan berlandaskan kalender Masehi. Nggak ada jadwal waktu sholat berlandaskan kalender Hijriah, nggak ada. Perubahan-perubahan dari waktu ke waktu itu berlandaskan perjalanan matahari. Ya tapi kan ketetapan kalender Masehinya itu bukan dari Islam. Terus dari siapa? Kenapa tidak kita katakan saja kalender Masehi milik manusia, muslim dan non-muslim. Kalender Hijriah milik umat Islam. Jadi kalau begitu umat Islam punya 2 kalender, Masehi dan Hijriah. Dan saat ini bertemulah 2 bulan yang diistimewakan. Diistimewakan oleh umat Islam yaitu bulan Muharram, dan diistimewakan oleh bangsa Indonesia yaitu Agustus. Dzalika dinul qayyim, memperhatikan tentang adanya 1 tahun 12 bulan ditetapkan sejak Allah menciptakan langit dan bumi, dan ada 4 bulan dinyatakan sebagai bulan haram. Itu adalah dzalika dinul qayyim, itu ajaran agama yang pasti benar, lurus, bil haq, turun dari Allah Subhanahu wa taala. Fala tadlimu fihinna anfusakum, kamu jangan sampai menganiaya dirimu sendiri pada bulan-bulan tersebut. Artinya, yuk kita sambut bulan Muharram dengan semangat berjuang, dengan semangat meningkatkan kualitas ibadah. Karena bulan Muharram adalah bulan kemenangan. Kemenangan Musa dan kaumnya mengalahkan Fir'aun dan kaumnya. Dan Allah memberikan kemenangan kepada Musa dan kaumnya bukan dengan otak, bukan dengan tenaga fisik, tapi dengan keimanan. Sangat penting bagi kita untuk menyambut bulan Muharram dengan keimanan, sekaligus kita menyambut kemerdekaan Republik Indonesia dengan keimanan, bukan dengan otot, dengan otak semata, tapi dengan keimanan. Artinya kita syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelahnya para pejuang, para pahlawan rela mengorbankan waktu, pikiran dan nyawanya demi kemerdekaan Indonesia. Berarti mereka sudah mengamanatkan kepada kita agar negeri ini betul-betul dijadikan sebagai negeri tempat ibadah kepada Allah. Luar biasa kalau kita syukuri kemerdekaan Republik Indonesia ini. Caranya bagaimana? Surat An-Nasr mari kita kaji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ingat, persiapkan oleh kamu idza jaa, bila telah datang nasrullah, pertolongan Allah, wal fath, dan merdekanya kota Mekah. Secara historis adalah kota Mekah. Tanpa disebut Mekah berarti untuk semua kemerdekaan. Nasrullah, pertolongan Allah. Pertolongan Allah di mana? Secara historis pertolongan Allah di Mekah. Tetapi karena tidak disebutkan di Mekah atau di Madinah, berarti pertolongan Allah untuk semuanya. Istilah para ulama,
Al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang mesti dijadikan pegangan adalah umumnya makna lafaz, bukan peristiwa tertentu. Idza jaa nasrullahi, apabila telah datang pertolongan Allah dan terbukanya kota Makkah dan merdekanya Indonesia, bisa diterapkan, dihubungkan wal fatu itu. Karena teh kemerdekaan hari apa ke tahun berapa sekarang teh? Enggak pada hafalnya. Dari 45 ke 22 sekarang. Iya, 55 tambah 22 berarti 70. Ya baik. Wa ra'aitan nasa, dan engkau melihat masyarakat yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka berbondong-bondong memasuki agama Allah. Berarti sekarang menyambut kemerdekaan Republik Indonesia atau hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia dengan melihat kehidupan umat Islam di Indonesia dan umat Islam di seluruh dunia. Sehubungan dengan hari ulang tahun kemerdekaan RI, umat Islam di Indonesia. Sehubungan kemerdekaan umat Islam di seluruh dunia, tentunya kita saksikan bagaimana pertemuan umat Islam di seluruh dunia pada bulan Muharram. Luar biasa, pada bulan Muharram itu pertemuannya di mana-mana, di setiap tempat ibadah. Dan ya saya baru pulang 4 Agustus, berarti 13 hari yang lalu atau 12 hari yang lalu, dan mohon dukungan dorongan doanya. Insya Allah Senin depan berangkat lagi. Mau membimbing umroh. Ya Alhamdulillah diberi nikmat sehat. Untuk haji tahun ini saya harus betul-betul menjadikan sebagai sejarah pribadi yang sangat penting untuk disyukuri di atas yang lain-lainnya. Sejak saya sakit tahun 2016, baru tahun ini saya bisa membimbing jamaah haji sampai selesai dari awal sampai akhir. Sebelum-sebelumnya saya kadang-kadang untuk melempar jumroh kedua, ketiga suka mewakilkan. Nggak kuat berangkat dari tenda, jalan kaki sekian jauh, panas, kemudian siang hari saya biasanya langsung tumbang tuh, sakit berat, berdenyut. Kemarin alhamdulillah sehat. Pertama melempar pagi, yaitu tanggal 10. Kedua melempar sore tanggal 11, 12 juga sore, dan tanggal 13 tengah hari zuhur, berangkat sebelum zuhur. Kemudian nunggu waktu, pas terdengar azan langsung melempar, langsung pulang. Itu tanggal 13. Beberapa tahun terakhir saya tidak sanggup keluar kalau setengah hari, tapi kemarin alhamdulillah diberi nikmat sehat oleh Allah. Bahkan sampai selesai tawaf ifadah, sampai juga selesai tawaf wada, diberi nikmat sehat. Sampai pulang ke tanah air malam Jumat, hari Jumatnya saya ngisi di ASN, biasa tadarus untuk seluruh aparatur sipil negara Kota Bandung. Kemudian dilanjutkan dengan khutbah Jumat, dan hari Sabtunya saya subuh salat di At-Taqwa Antapani, kemudian siangnya ngisi di rumah, hari Ahadnya juga ngisi. Nah karena berturut-turut ini 3 hari, biasa hanya istirahat dulu 3 hari kalau lama di luar itu, ini 3 hari padat terus. Nah mulailah terasa Ahad sore mulai agak pilek dikit-dikit, tapi alhamdulillah sekarang diberi nikmat sehat lagi, alhamdulillah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau menyaksikan masyarakat dunia masuk ke dalam al-Islam. Dan perjalanan haji kemarin alhamdulillah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keistimewaan fasilitas yang sebelum-sebelumnya tidak ada. Kemarin di Arafat saya pas masuk ke Mina, dulu
Di Mina itu kan pasir, di atasnya diletakkan, disimpan, dihamparkan karpet, sehingga pasir kadang-kadang naik ke karpet, apalagi kalau ada angin. Kalau sekarang Mina sudah di keramik, sehingga karpet itu di atas keramik. Kemudian di atas karpet ada kasur. Itu pertama kali di Mina pakai kasur, pakai bantal. Karena memang tidak berdesakan kayak tahun-tahun sebelumnya, karena dikurangi kan jamaahnya setengahnya. Di Arafat juga begitu luas, sudah pakai AC. Alhamdulillah. Ini adalah istimewa untuk jamaah haji tahun ini. Habis mereka kan sabar nunggu 2 tahunnya, sehingga dikasih bonus sabar 2 tahun nunggu. Dan insya Allah tahun depan yang tidak berangkat tahun ini karena usia 65, tahun depan diprioritaskan 65 tahun ke atas. Insya Allah. Terutama buat saya, kalau sekiranya tahun depan 65 tidak boleh, saya tidak akan bisa membimbing karena sudah masuk 65 tahun ini. Ya sekarang ini saya sudah masuk 65 menurut perhitungan paspor. Tapi kalau ijazah SD sekarang sudah 66, karena di ijazah SD beda 1 tahun. Yang benar yang mana? Saya itu yang tertulis di ijazah SD ataukah di paspor? Yang jelas waktu saya lahir saya nggak ingat. Ya baik. Fasabbih bihamdi rabbik. Kemenangan kota Makkah sehingga menjadi dikuasai oleh umat Islam sampai saat ini. Makkah menjadi pusat pertemuan umat Islam, dan ini adalah tafsiran pribadi, mungkin salah mungkin benar. Kerajaan Saudi punya program, punya rancangan yang sangat luar biasa mengagumkan. Bulan Sya'ban mulai dibuka umroh, tapi dengan super ketat prokesnya, sampai ada yang terpisah antara orang tua dengan anaknya di Jeddah. Orang tuanya masih di Jeddah, anaknya sudah boleh ke Madinah, karena waktu itu dari Jeddah ke Madinah. Kenapa? Orang tuanya positif, anaknya negatif. Aduh, cukup berat itu. Bulan Ramadan di awal sudah mulai ada kelonggaran, bertahap. Pertengahan Ramadan sampai akhir Ramadan sudah bebas total, sehingga para jamaah melaksanakan tawaf dengan berdesakan, bukan jalan kaki tawaf bulan Ramadan, tapi geser kaki. Karena tidak jalan lagi, geser aja kan saking padatnya. Dan itu lantai 2, lantai 3 pun padat pada bulan Ramadan di akhir. Karena kalau bulan Ramadan kan jamaah itu terpusat di Masjidil Haram. Beda dengan waktu musim haji. Musim haji, sholat duhur asar, saya di hotel terus. Sewaktu-waktu lah sholat subuh, sholat isya, maghrib di Masjidil Haram. Tapi kalau bulan Ramadan, buat apa sholat di hotel? Dari sini juga tujuannya untuk Masjidil Haram. Makanya terpusat di Masjidil Haram semuanya, sehingga padat sekali. Lebih padat Ramadan itu dibanding dengan musim haji. Dan tiba bulan Syawal pertama masih banyak jamaah umrah. Sampai pertengahan Syawal masih menerima visa untuk berangkat umrah. Termasuk jamaah Maqdis diberangkatkan pertengahan Syawal. Travel Maqdis, travel yang saya dirikan dan sampai saat ini masih jalan. Awal Syawal memberangkatkan 1 rombongan, pertengahan Syawal memberangkatkan 1 rombongan. Belum pulang jamaah umroh, sudah tiba jamaah haji. Bertemulah jamaah umroh dengan jamaah haji bulan Syawal. Kemarin awal Muharram, jamaah haji belum pulang semuanya, jamaah umroh sudah berdatangan. Sehingga enggak ada jeda sama sekali, padat terus. Itulah Al-Fath, kemenangan umat Islam. Kota Makkah terus-terusan padat dikunjungi oleh para pengunjung dari berbagai penjuru dunia. Mana ada kota yang lain yang harus datang, yang mau datang ke sana antri sekian lama, setelahnya sampai di sana padat, nggak ada kota lain, hanya kota Makkah.
Perjalanan haji kemarin alhamdulillah saya manfaatkan waktu. Kalau tidak sedang berhubungan dengan jamaah, saya hubungan dengan laptop lah. Kerjaan di sana. Sehingga selesailah saya tulis satu buku dengan judul, ini untuk sementara judulnya nih. Judul bukunya adalah 7 solusi fikih kontroversi tentang sholat kurban dan haji. Ya. Ini angka 70 ini bukan 70 dalam artian yang sebenarnya. Banyak artinya solusi untuk menyelesaikan masalah kontroversial. Sebab di dalam buku ini sudah 85 masalah yang saya angkat. Sampai tidak mungkin di satu jilid, kan ini 2 jilid. Satu jilid adalah sholat dan kurban, satu jilid lagi khusus untuk haji. Dan buku ini terdiri dari 3 bab. Bab 1 tadabbur surah Al-Kautsar. Ayat pertama membimbing kita untuk membaca karunia Allah yang tak terbatas, namanya saja Al-Kautsar. Banyak. Kemudian bab kedua pembahasan tentang sholat, kurban dan haji, 3 pasal. Pertama, ibadah sholat integrasi umat. Kedua, ibadah kurban realisasi iman. Ketiga, ibadah haji warisi bumi. Maksudnya apa? Ibadah sholat itu mempersatukan umat. Aneh kok dengan sholat banyak permasalahan ya. Bahkan sampai berantem gitu. Padahal sholat itu mempersatukan umat. Ya, berantem itu tingkat lokal. Berdebat tingkat lokal, saling menuduh sesat tingkat lokal, tingkat internasional enggak. Buktinya di Masjidil Haram bertemu semua umat Islam untuk melaksanakan ruku dan sujud dengan latar belakang yang beragam. Kalau dari Indonesia dikenal ada NU, Persis, Muhammadiyah, Salafi, Hizbut Tahrir, Jamaah Tabligh. Bertemu di Mekah bareng sholat satu imam. Subhanallah. Biarkan sajalah orang berkata, oh umat Islam pecah belah, kerjaannya perang. Lihat tuh di Masjidil Haram, ratusan ribu orang pada saat yang sama melaksanakan ibadah. Bahkan bisa mencapai jutaan. Kalau bulan Ramadan, terutama tanggal 27, itu jamaah Masjidil Haram itu lebih dari 3 juta, 4 juta. Sampai tidak cukup Masjidil Haram kan. Sampai jarak berapa kilo itu makmumnya itu. Saya masih ingat dulu sholat Idul Fitri di Mekah. Karena habis malamnya saya pulang dulu ke hotel. Pas sholat subuh saya pulang. Kemudian pulang dulu, sarapan dulu. Pas mau keluar, pintu hotel nggak bisa dibuka karena sudah penuh di luar pintu hotel. Orang sedang duduk untuk sholat Idul Fitri, nggak bisa dibuka. Akhirnya, dan itu jaraknya jauh, bukan hotel yang terdekat, bukan hotel yang agak jauh, yaitu di Jalan Khalil Ibrahim. Bukan hotel bintang 5, 4, tapi bintang 3. Ya, bulan Ramadan bintang 3 juga cukup luar biasa harganya. Nah, pada waktu itu pas saya mau keluar, gak bisa. Akhirnya saya sholat gelar tikar di lobi. Dan suara jelas mendengarkan televisi. Ketika kita ruku, mengikuti suara dari televisi, di luar hotel masih pada berdiri. Karena belum nyampe suara dari masjid ke mereka. Sementara kita menggunakan televisi lebih dulu, padahal televisi pun tidak persis pas dengan imamnya kan. Ya subhanallah, luar biasa keagungan Allah. Berkumpul jutaan umat salat Idul Fitri di Masjidil Haram. Adakah tempat yang lain yang bisa dikunjungi dengan jumlah umat sebanyak itu? Makanya
Dengan surat An-Nasr ini, yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Masuknya ke dalam al-Islam umat manusia begitu banyak. Dan selama berada di Mekah kemarin, ya saya tulis berbagai permasalahan ibadat haji sampailah mencapai 85 masalah. Tapi saya kasih 70 solusi. Apa arti 70? Sangat familiar dalam ajaran Al-Quran, dalam ajaran hadis. Kata 70 itu banyak artinya. In tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfirallahu lahum. Orang munafik gak akan dapat ampunan Allah walaupun kamu memohon ampun buat mereka sampai 70. Itu kata Al-Quran, 70. Kalau 70 tidak diampuni, bagaimana kalau 71 diampuni apa enggak? Yang dimaksud dengan 70 terus-terusan? Enggak, tetap. Atau umpamanya syuhada Uhud 70 orang. Kemudian syuhada Yamamah, perang Yamamah juga 70 orang. Apa maksud 70 itu? Itu banyak artinya. Dan angka 7 dalam Al-Quran memiliki keistimewaan memang. Sab'a samawatin tibaqa fi sab'i sumbulatin mi'atu habbah. Kemudian dalam surat Al-Kahfi, apa itu, rabi'um kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisum wa yaquluna sab'atun wa thabinuhum kalbuhum. Kalau Rabi'ah dengan apa, salah satu Rabi'ah, kemudian khamsah sadisah, itu tidak pakai wa, tapi setelahnya 7 pakai wa. Sab'atun wa thaminuhum, dikhususkan untuk 7. Maka ini juga saya kasih nama judul adalah 70. Mungkin sampai nanti 90 masih judulnya 70. Nambah lagi masalah, masih saya kasih 70. Kecuali kalau sudah 100, mungkin nanti diganti 100 solusi. Karena enggak enak nyebutnya 87 solusi. Enggak enak rasanya. Nanti aja kalau sudah 100 baru mungkin saya ganti namanya. Dan insya Allah ini diupayakan secepat mungkin akan beredar. Karena saya sampaikan kepada yayasan, ini upayakan secepatnya diedit, dicetak. Sebelum dimulai bimbingan manasik haji, sudah disiapkan buku ini. Sehingga para jamaah sudah bisa megang buku ini. Apa saja sih masalah tentang haji? Oh, banyak sekali. Makanya saya juga terus ngobrol dengan jamaah. Muncul masalah, saya tulis. Ngobrol lagi, muncul masalah, saya tulis. Antara lain terakhir, yaitu pertanyaan, Ustadz, betul kalau kaum wanita tidak diperkenankan ibadat haji atau umrah tanpa mahram? Ini kan sangat sensitif sekali ini. Dan ini saya masukkan dalam jilid kedua, bab kedua. Wanita berangkat umrah dan haji jangan disamakan dengan wanita jalan-jalan ke luar negeri tanpa tujuan yang pasti, jalan-jalan dan tanpa mahram. Itu tidak dibenarkan, harus pakai mahram. Itu menurut hadis Rasulullah SAW pada bab awal, ya, atau pada periode pertama. Tapi ada hadis lain yang menyebutkan Rasulullah bersabda kepada Adi bin Hatim. Bukan Ustadz Adi ini, Adi bin Hatim. Kalau Adi bin Hatim sahabat Nabi. Rasul bertanya, wahai Adi, apakah engkau tahu tentang daerah Hira? Udah dengar tapi belum ke sana. Rasul bersabda, intalat, apabila usia kamu panjang, intalat bika hayatun latarayanna al-hira, latarayanna al-dha'inata. Engkau akan melihat seorang wanita naik unta sendirian. Jelas kalau naik unta sendiri-sendiri walaupun berombongan. Waktu itu menyebutkannya adalah seorang wanita naik unta meninggalkan Hairah menuju Mekah sendirian untuk tawaf dan sampai di sana.
Dan kata Adi bin Hatim, sabda Rasul seperti itu ternyata aku alami. Aku menyaksikan ada seorang wanita berangkat dari Hirah, Yaman, naik unta berangkat untuk tawaf di Ka'bah tanpa mahram. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama Saudi bahwa untuk tawaf baik haji ataupun umrah, wanita tidak mesti pakai mahram. Terutama zaman sekarang, sudah dengan adanya travel, sudah dengan adanya kloter, dijaga keamanan. Tapi khawatir juga enggak aman. Kalau urusan kekhawatiran, di rumah juga zaman sekarang mah bisa dikhawatirkan tidak aman. Enggak kemana-mana juga. Ya lumayan lah kalau di rumah mah enggak ada yang mengganggu. Fisik enggak ada yang mengganggu. Hati mah terlalu banyak gangguan. Sekarang sampai komunikasi ya seksual dari kejauhan banyak sekarang mah. Satu orang di kamar mana mungkin di Amerika, satu orang di kamar Bandung. Parah sekarang dengan teknologi. Jadi urusan keamanan tidak hanya sebatas keamanan fisik, tapi keamanan rohani. Maka kembali kepada keimanan dan ketauhidan masing-masing. Belum selesai surat An-Nasr, kepanjangan nih. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih, bertasbihlah kamu karena hanya karunia Allah, hanya kuasa Allah, hanya izin Allah yang membuat Mekah dan Madinah menjadi pusat pertemuan umat Islam sedunia dan padat, bahkan antrian semakin panjang. Baru dapat berita kemarin ada yang daftar dari Bandung untuk haji. Berapa tahun nunggunya? Katanya 42 tahun. Untuk daftar hari ini 42 tahun nunggunya. Bandung ini. Akhirnya kata dia, anak saya daftar usianya adalah 40 tahun. Berarti 80 tahun ya nanti berangkat hajinya. Keumuran mual kan gitunya. Ya Allah mencatat. Kalau sudah daftar berarti sudah terpenuhi kewajiban hajjul bait man istata'a ilaihi sabila, tinggal prakteknya. Bila tidak sampai dipraktekkan ibadat haji dalam arti haji akbar oleh si yang daftar, mungkin nanti akan diisi oleh anaknya atau oleh cucunya. Karena peraturan kan bisa berubah-ubah. Seperti di Malaysia, daftar hari ini itu porsinya ke 150 tahun ke depan. Bisa gitu berangkat? Ya jelas sangat sulit. Boleh jadi yang daftar hari ini mungkin dia mengisi daftar orang tuanya atau kakeknya. Dia sendiri nggak keisi, mungkin keisi oleh anak cucunya dia. Bisa begitu sebetulnya. Jadi di Indonesia juga begitu saja. Sekarang daftar saja sudah. Bisa saja pamannya. Bapak saat ini usia 50 tahun, daftar haji kebahagiaan 42 tahun, berarti 92. Mungkin nanti diisi oleh anak atau cucu. Tidak sia-sia insya Allah. Urutan dipelihara. Fasabbih bihamdi rabbik wastaghfir. Bertasbihlah, memuji Rabbmu. Ada bihamdillah, ada bihamdi rabbik. Bila subhanallah kita katakan subhanallah, artinya apa? Maha suci, zat yang maha satu, Allah. Subhana rabbi, maha suci, zat yang menyayangi aku, memberi nikmat padaku, tempat kembali aku, itu Rabbi. Dia juga iya. Cuma ketika disebut subhanallah lebih menekankan ketauhidan.
Kalau subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim lebih menekankan tentang karunia yang harus kita syukuri. Makanya di sini fasabbih bihamdi rabbik, bertasbihlah kamu dengan memuji Rabbmu. Artinya Rabbmu, zat yang memberi kamu nikmat, zat yang memberi kamu kehidupan, zat yang memberi kamu fasilitas hidup, zat yang telah menentukan bagi kamu sampai kapan dapat bernafas di muka bumi. Oh, kalau sudah diingat nafas di muka bumi, jadi takut. Wastaghfirhu, segera mohon ampun. Bagus takut itu agar kita semakin hati-hati dalam mengisi kehidupan. Karena ada tahmid, ada istighfar. Tahmid berbicara tentang karunia Allah yang tercurah. Istighfar berbicara tentang bagaimana kita memanfaatkan karunia Allah, benar apa tidak. Kalau ibadah kita belum baik, bagaimana? Itu wa'fu. Makanya dalam doa bulan Ramadan, Allahumma innaka afuun tuhibbul af. Bulan Ramadan bulan puncaknya peribadatan dilakukan oleh hamba-hamba Allah dengan penuh semangat dan khusyuk, tapi harus merasa kurang, makanya wa'fu anna. Aku masih banyak melanggar aturan, masih banyak berbuat dosa, masih banyak menyalahgunakan nikmat. Waghfir lana, ampuni dosa kami. Setelahnya dimaaf, setelahnya diampuni, apakah dijamin masuk surga? Siapa yang menjamin? Yang menjamin siapa? Rahmat Allah. Warhamna. Bila kita masih ada waktu hidup, apa yang masih kita lakukan? Wansurna al qamil kafirin. Mohon pertolongan agar kita terpelihara, tidak terganggu, tidak tergoda oleh orang kafir. Terkait dengan kemenangan, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Secara historis ini ditujukan kepada Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, engkau saksikan banyak manusia masuk ke dalam ajaran al-Islam, ajaran tauhid. Bertasbihlah kamu, bukan hasil perjuangan kamu, bukan hasil perjuangan sahabat kamu, tapi Allah yang mengatur. Kadang-kadang kan kita suka merasa diri hebat kalau sudah mencapai satu kemenangan. Ini perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika bapak dan ibu sakit, masuk ke rumah sakit dan berobat sampai sembuh, subhanallah, maha suci Allah yang memberikan kesembuhan kepadaku. Oh, ini dokternya hebat, dokternya spesialis, senior. Enggak, dokternya juga akan mati kok. Saya masih ingat berangkat haji tahun 97 bersama keluarga, ada jamaah dari Batu Jajar. Sudah usia lanjut, kemudian pulang, alhamdulillah sehat. Beberapa bulan saya dapat berita dia sakit jantung. Saya nengok, ketemu, alhamdulillah masih baru pulang dari rumah sakit. Kemudian saya pulang, dapat berita dari keluarganya bahwa dia melihat istrinya dan anaknya pada nangis. Dia nanya, ada apa? Kenapa kalian nangis? Enggak ada apa-apa. Bilang, jangan ragu-ragu. Bapak punya iman, apapun yang sudah ditetapkan oleh Allah, kita serahkan kepada Allah. Ada berita apa tentang penyakit Bapak? Enggak ada apa-apa. Jangan disembunyikan. Kita tawakal kepada Allah segala-galanya. Enggak, gini. Kan kemarin adik Bapak yang merawat Bapak, dokter spesialis jantung, sudah wafat. Coba, seorang bapak dirawat di rumah sakit umum, dokter spesialisnya adiknya dia, ahli jantung. Si bapak pulang, dokternya meninggal. Maka kita juga diingatkan, di luar dugaan urusan usia, alhamdulillah sampai saat ini masih kita menikmati pernapasan, masih bisa bertemu di masjid ini, alhamdulillah. Fasabbih bihamdi rabbik wastaghfir.
bertasbihlah kamu wahai Muhammad, pujilah Rabbmu, dan istighfarlah kamu. Emang salah apa Rasulullah? Kok disuruh istighfar? Setelahnya bertasbih, tahmid, malah disuruh istighfar. Ada apa di balik itu? Ini yang sangat penting nih buat kita bersama-sama di negeri kita ini. Harus banyak istighfar sekarang ini. Kenapa? Untuk Rasul, istighfar itu adalah tentu bimbingan juga buat sahabatnya. Sekarang Mekah sudah dikuasai umat Islam. Dulu kalian sewaktu berperang melawan orang-orang kafir, pernahkah dalam hati rasa kecewa ketika belum mendapatkan kemenangan? Istighfar kamu. Pernahkah dalam hati bisikan, kapan ini menang? Kita kurang apa lagi? Istighfar kamu. Kan kadang-kadang kita sedang berjuang suka munculnya rasa kesel. Aduh, harus gimana lagi saya ini? Rasanya kurang apa lagi? Tahajud iya, perjuangan iya, semangat iya, kok belum menang-menang juga? Ini untuk masyarakat muslim di kita. Kadang-kadang juga kita kesel melihat beberapa tokoh nasional. Aduh, itu orang masih muncul wae di televisi. Sebel aing mah niat oge. Istighfar. Dia itu ciptaan Allah. Emang kita ngomong begitu berpengaruh buat dia? Hanya berpengaruh buat kita. Istighfar. Ya, harus bagaimana kita menyikapi orang yang tidak benar? Mohonkan kepada Allah agar dia mendapatkan hidayah. Atau serahkan kepada Allah, mau dibikin apa oleh Allah. Yang penting tidak merugikan umat Islam. Kita doakannya Pak Luhut supaya dapat hidayahnya. Siapa lagi? Iyalah. Banyaklah gitu. Jadi kita kalau memohonkan ampun, memohon hidayah, mohon ampun buat umat Islam yang mungkin kita lihat ibadahnya kurang baik. Saya sering mengingatkan diri saya dan juga para jamaah. Di antara jamaah ada yang melaporkan kepada saya, kok Ustadz dia kayak begitu ya, padahal dia jamaah haji kan. Saya katakan, mohonkan ampun kepada Allah buat dia. Mohonkan kepada Allah agar ibadahnya diterima. Oh gitu ya? Iya, saya bilang. Buat apa kita kecewa, benci kepada orang yang salah seperti itu? Kita juga nggak mampu memperbaiki. Sudah doakan saja supaya dapat ampunan dan terima ibadahnya. Ya, nantilah insya Allah dalam bahasan 70 solusi. Nanti banyak sekali masalah. Karena memang 70 itu 70 masalah. Atau 80 masalah yang saya cari solusinya. Bukan saya katakan ini yang salah, ini yang benar. Enggak, tapi cari solusi. Wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Allah tegaskan, mohonlah ampun kepadanya, sungguh dia adalah penerima taubat. Kalau taubat berarti mohon ampun terus-terusan dan juga perbaikan kehidupan, itu taubat namanya. Bedanya taubat dengan istighfar. Istighfar adalah perbuatan, taubat adalah sikap ya. Tub alaina artinya terima taubat kami. Kami sudah kembali dari kebobrokan akhlak menuju kebaikan akhlak. Dari perbuatan maksiat menuju taat, itu bertaubat. Karena itu astaghfiruka ya Allah, ampuni dosaku. Wallahu a'lam. Udah jam 6 lebih. Soalnya subuhnya sekarang agak lambatnya. Di sebentar. Baik, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan dia persilahkan. Kalau sekiranya ada yang kurang jelas, pastilah banyak yang kurang jelas. Ya, kalau tidak ada, kita tutup saja. Dan saya sekali lagi mohon doanya, karena Senin mendatang saya akan berangkat lagi. Berangkat dari sini sebelum subuh ke bandara untuk membimbing umroh. Langsung dari Jakarta ke Madinah, dari Madinah naik kereta menuju Mekah, dari Mekah ke Jeddah, langsung pulang lagi ke Indonesia. Allahumma salli wa sallim ala habibina syafiina wa lana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم يا رحمن يا رحيم نسألك يا الله أن تغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وأن ترحمهم يا الله. اللهم ارحم والدينا، اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين، وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.